rumah tangga dan masyarakat, tujuan yang hendak dicapai tetap. Matius 5 ayat 16, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik lalu memuliakan Bapamu yang di sorga. Dan 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3, sebab kamu adalah surat Kristus yang hidup, yang dibaca oleh semua orang. Pagi hari ini saya mau berbicara dari satu teks, yaitu Matius pasal yang 5, ya, Matius pasal yang kelima. Saya mau mengarahkan kita kepada satu ayat, yaitu ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16. Satu ayat. Sudah dapat ya? Baik, saya akan membacakan buat kita Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, saudara-saudara, ya, ini adalah satu bagian yang utuh ketika Yesus berbicara tentang bagaimana orang-orang percaya seharusnya menjadi garam dan terang. Dan secara umum kita bisa memahami itu dengan sangat sederhana, yaitu bahwa Yesus menginginkan setiap orang percaya memiliki dampak bagi sesamanya. Ya, Yesus ingin setiap orang percaya memiliki pengaruh yang benar terhadap sesamanya. Ya, dan bagian ini ditutup dengan satu perintah yang baru saja kita baca, supaya terangmu bercahaya di depan orang. Dan tujuan yang ingin dicapai di sana adalah agar mereka atau orang-orang yang melihat terang kita itu dapat melihat kehidupan dan perbuatan kita yang baik. Saya selalu ingatkan kepada kita, kata baik di dalam teks perjanjian baru dalam pemikiran orang Yahudi itu selalu terkait dengan kata benar. Ya, bukan seperti pemikiran orang Indonesia yang mengatakan baik belum tentu benar. Itu orang Indonesia, dan memang itu betul. Dalam konteks pemikiran orang Indonesia, baik memang belum tentu benar. Tetapi dalam konteks pemikiran orang Yahudi, kata baik itu selalu berkait dengan kata benar. Jadi kalau kita membaca di sini, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, itu juga bisa kita pahami sebagai supaya mereka melihat perbuatanmu atau kehidupanmu yang benar. Lalu sebagai hasil dari mereka melihat perbuatan kita yang benar itu, mereka memuliakan Bapa kita yang di sorga, saudara. Ya. Nah, pagi hari ini saudara, saya mau berbicara tentang bagaimana kualitas kehidupan orang Kristen atau kualitas kehidupan orang percaya dalam bingkai pemikiran orang Sumbawa, saudara, atau Taos Mawa. Ya, nah bingkai pemikiran yang saya maksud di sini adalah nilai atau filosofi yang dianut di tengah-tengah masyarakat Sumbawa. Ya, kita tinggal di antara orang-orang Sumbawa, betul? Ya, paling tidak sedikit banyak kita bisa memahami pola pikir atau filosofi atau cara mereka berpikir tentang hidup. Ya, nah ini nanti yang akan menjadi dasar. Tentu saja dasar paling utama tetap adalah firman Allah yang baru saja kita baca tadi. Ya, nah tujuan yang hendak dicapai dalam khotbah ini adalah sebagai orang percaya kita seharusnya memiliki pengetahuan terkait dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di mana Tuhan menempatkan kita untuk hidup. Saya pribadi banyak belajar tentang budaya dan
cara berpikir orang Sumbawa. Ya, kenapa begitu? Karena saya sadar saya hidup di tengah-tengah masyarakat Sumbawa. Jadi seharusnya atau seyogianya kita memiliki pengetahuan terkait dengan nilai, filosofi kehidupan, pikiran-pikiran masyarakat di mana kita ada, saudara. Lalu dari pengetahuan ini nanti kita dapat berinteraksi, kita dapat berdialog dengan nilai tersebut. Kita dapat berinteraksi dengan nilai tersebut, ya, sehingga nanti tindakan-tindakan kita bisa menghasilkan tindakan-tindakan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur itu, tetapi lebih-lebih tidak bertentangan kepada firman Tuhan sebagai dasar utama pembentuk karakter kita sebagai orang percaya. Ya. Berikutnya, apa yang mau kita capai dalam khotbah ini adalah nilai-nilai yang kita ketahui atau yang kita dapatkan itu bisa kita jadikan menjadi dasar berpikir dan bertindak kita, baik secara pribadi, di dalam keluarga, di gereja, bahkan di dalam masyarakat. Ya, dalam budaya Sumbawa itu kita mengenal banyak yang disebut lawas. Ada yang mengerti lawas di sini? Ada ya? Enggak ada. Ya, sebenarnya lawas itu tidak sekedar pantun, betul pantun, tapi lawas itu adalah ungkapan bijaksana yang berisi filosofi penuntun hidup tahu semua, tetapi disampaikan di dalam format berpantun. Ya, dari sana saya tahu bahwa orang Sumbawa adalah orang yang sangat terbuka sebenarnya. Ya, tetapi ya kita tidak boleh mengganggu prinsip-prinsip tertentu di dalam masyarakat Sumbawa. Sebab itu akan sangat menyakiti ya perasaan mereka. Nah, ketika kita bisa berdialog dengan banyak pengetahuan terkait nilai-nilai luhur ini, kita pun akan menjadi orang Kristen yang cerdas ketika kita bersentuhan dengan mereka. Sepakat saudara? Itu yang saya maksud. Selain itu, kita dapat menjunjung langit yang di atas kita, menginjak bumi yang di bawah kita, dan secara konsisten kita bisa memuliakan Tuhan. Secara berkelanjutan kita bisa memuliakan Allah di dalam atau di tengah-tengah masyarakat di mana kita ada. Saudaraku, kita tidak boleh cuek dengan nilai-nilai masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya, saudara yang berasal dari Jawa, suku Jawa, ya, kita kadang tidak bisa memaksakan pola pikir kejawaan kita di tempat ini, betul? Saudara yang berasal dari suku Sumba pun begitu. Kebiasaan-kebiasaan saudara di Sumba sana itu tidak serta-merta bisa saudara praktekkan di tempat ini, betul? Itu yang dinamakan dengan bagaimana kita terkait dengan langit di mana kita junjung dan bumi di mana kita pijak. Tetapi saya tidak sedang mengatakan bahwa semua nilai harus kita lakukan, bukan. Kita harus cerdas memilih nilai-nilai mana yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Sepakat ya? Sekali lagi tujuannya ya, atau tujuan utamanya adalah supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, lalu mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu tujuannya. Jadi tidak bertentangan dengan kebenaran firman Allah, di mana kita harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, kita harus mampu berpikir dari sudut pandang mereka berpikir. Saudara, ya kan? Seperti itu. Baik.
Nah, kita akan mulai dari satu diagram, ya. Saudara pernah lihat diagram ini enggak? Ya, ini adalah satu diagram pola atau kualitas kehidupan yang ingin kita capai di dalam masyarakat, ya, di dalam konsep berpikir tahu semau, ya. Jadi ini kita mulai dari paling bawah. Paling bawah ini membahas tentang tugas dan tanggung jawab manusia, tugas dan tanggung jawab manusia yang seharusnya dikerjakan. Nanti semakin ke atas, ya, kita bertemu dengan prinsip-prinsip yang menopang tugas dan tanggung jawab ini. Bagaimana cara melakukan tugas dan tanggung jawab ini dengan benar. Misalnya kita harus tok ilang, artinya tahu. Ayo, saudara udah berapa lama di Sumbawa ini? Ilang itu apa artinya? Malu. Kita harus memiliki rasa malu. Nah, ketika kita melakukan bagian yang di bawah ini, ya, di sini nanti kita membahas buat aji lakonene atau buat aji konene namanya, ya. Maka dalam menerapkan buat aji lakonene ini, kita harus menopangnya dengan perasaan malu. Ya, artinya bukan malu-malu, maksudnya kita tahu diri, tahu malu, mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak harus kita lakukan. Itu maksudnya. Sampai terus ke atas ini, ya. Ini kalau kita bahas dalam khotbah, ini rasanya bisa 4 bulan. Kalau kita satu-satu kita bahas. Tapi pagi ini saya mau membahas yang saya lingkari merah ini saja. Ya, bagian ini. Kenapa saya membahas ini? Karena ini ada dasar, ya, dasar pemikiran orang Sumbawa. Bagaimana supaya dalam kehidupan itu kita mencapai kebahagiaan. Nanti di paling atas, ya, di paling atas ini puncak kebahagiaan ketika mereka mengalami apa yang dinamakan dengan riang remo, nyaman nyawe, dan senap semu. Riang remo, nyaman nyawe, senap semu. Riang remo. Jadi ini terkait dengan kehidupan spiritual maupun kehidupan jasmani. Ya, kalau kita melakukan dengan setia mulai dari bawah ini, bagaimana kita berperan, ya, baik dalam secara pribadi maupun kepada Tuhan, ya. Lalu kita melakukan semua ini dengan prinsip-prinsip yang di atasnya. Kita harus tahu diri, kita harus memberikan rasa kesenangan, berkumpul bersama dan seterusnya di sini. Maka diharapkan kita bisa mencapai kualitas kehidupan ini. Nah, ini yang disebut tadi riang remo, senap semu, nyaman nyawe, dan senap semu. Di dalam konsep Kristen, ketika kita mencapai ini, sama dengan kita mencapai shalom. Saudara-saudara, ya, saya sudah meneliti tentang ini dan saya sudah melihat konsep shalom di dalam Alkitab, dan ini identik, saudara-saudara. Ya, identik sekali. Jadi dalam Alkitab, kalau kita memahami atau mengerti tentang ini dan mencapai ini, Alkitab menyebutnya kita sedang mengalami shalom. Ya. Jadi kita mulai dulu dari bawah, ya. Ini berbicara tentang tugas dan tanggung jawab sebagai seorang manusia. Nah, tugas dan tanggung jawab sebagai seorang manusia ini itu oleh
Pemikiran tahu semawa itu dibagi dalam 3 kategori, saudara. Ya, ini kecil nggak bisa dibaca ya. 3 kategori. Yang pertama apa yang disebut dengan boan aji lakon nene, bukan nenek, nene. Ya. Boan aji lakon nene. Ya. Nah, boan aji lakon nene ini sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan Tuhan. Mungkin yang lebih tampak ibadah kepada Tuhan. Kalau kita sebagai orang Kristen, apa bentuk ibadah kita yang paling nampak kepada Tuhan? Kira-kira apa sih, Bapak? Bentuk ibadah kita yang paling nampak kepada Tuhan itu apa? Ya datang ke gereja setiap hari Minggu, itu paling nampak gitu. Betul? Betul? Kita nggak bisa bilang, saya berdoa kok di rumah, saya tetap kok memuji Tuhan. Ya, itu betul. Tetapi apa yang dilihat orang, ingat tadi, supaya mereka melihat perbuatanmu yang benar, baik. Kalau saudara ibadah di rumah, dilihat nggak? Ini kita tidak sedang berbicara pamer ya. Kok ibadah dipamer-pamerin, Pak? Enggak. Kalau pamer itu nanti ada konteks pembicaraan sendiri. Betul? Ini bukan kita sedang berbicara bahwa ibadah harus kita pamerkan, bukan. Tetapi orang-orang di luar sana harus melihat paling tidak tindakan yang ideal dari seorang Kristen. Apa tindakan yang paling ideal dari seorang Kristen? Ya terkait dengan Tuhan apa? Ya taat beribadah. Itu yang paling ideal, saudara. Ya, itu yang paling ideal. Kita nggak bisa bilang, saya cinta Tuhan kok, saya orang Kristen yang baik dan benar. Tetanggamu nanti akan bilang, loh, tapi kan saya nggak pernah lihat kamu ke gereja. Kalau hari Minggu kamu ke ladang gitu ya dia, nggak ke gereja. Betul saudara? Iya kan? Jadi bentuk yang paling nyata yang bisa dilihat orang bahwa kita adalah orang yang taat beragama itu, bentuk paling nyata adalah datang ke gereja pada hari Minggu. Itu bentuk paling nyata. Walaupun tidak menjamin juga bahwa kalau datang ke gereja hidupnya benar, tapi bentuk paling nyata itu, betul? Sama dengan ketika kita bilang bahwa kita mengasihi orang lain. Mengasihi pertama-tama memang bicara tentang prinsip, betul? Tetapi apa bentuk paling nyata yang bisa dilihat orang ketika kita mengasihi orang lain? Kalau orang itu kelaparan, ingat kelaparan ya, bukan lapar ya. Lapar tuh bisa dibikin-bikin, betul kan? Lapar bisa karena malas dan sebagainya. Kalau kelaparan itu karena kondisi dia tidak mampu. Kalau seorang kelaparan, dan apa bentuk kasih yang paling nyata yang bisa kita lakukan? Ya memberinya makan. Kita nggak bisa bilang, oh aku akan berdoa supaya kau tidak lapar lagi. Setelah itu pergi. Alkitab juga mengajarkan kita, jika ada tetanggamu, ini zaman dulu ya, kalau mereka mau bepergian di luar kan cuaca sangat dingin zaman dulu. Makanya saya pernah bilang orang Yahudi itu selalu punya jubah. Makanya di pengadilan orang Yahudi, jubah nggak boleh diambil. Saya udah pernah khotbah itu kan, jubah, baju masih boleh diambil, tapi jubah nggak boleh. Itu sama dengan membunuh dia, karena dia kan mati kedinginan kalau jubahnya diambil. Dan orang-orang miskin pada waktu itu paling hanya punya jubah satu, itu pun udah rusak. Di dalam pengadilan orang Yahudi, nggak boleh dia orang kaya sekalipun nggak punya hak mengambil jubah orang, karena jubah adalah terkait dengan hidup mati. Alkitab berkata, kalau ada tetanggamu pergi malam-malam, lalu kamu hanya bilang, ya selamatlah, padahal kamu bisa memberikan jubahmu kepada dia, tapi kamu nggak lakukan. Kata-kata kita bisa benar loh, betul? Kata-kata kita bisa baik dan rohani.
bentuk ideal, bentuk paling nyata dari tindakan kasih ketika kita ketemu dengan seseorang yang kelaparan adalah dengan memberinya makan. Kita nggak bisa hanya bilang, saya doakan kamu supaya kamu kenyang ya. Tapi kita tinggal. Padahal kita makan kue udah 4 pagi-pagi, kopi udah 1,5 gelas. Iya kan? Belum nanti jam 12 lagi kita minum kopi. Sementara di dekat kita ada orang yang kelaparan. Dan kita hanya bilang, I love you Paul, aku berdoa supaya engkau kenyang. Dan kita tidak memberikan apa-apa, gak bisa. Makanya menjadi seorang Kristen, itu pemikiran kita harus utuh itu. Sepakat ya? Jadi bentuk terbaik supaya orang tahu bahwa kita adalah orang yang beragama, ya beribadah sesuai jadwalnya. Itu bentuk terbaik. Nanti sisanya itu adalah bentuk-bentuk yang akan disaksikan orang setiap harinya. Oh benar dia betul orang Kristen, dia rajin ibadah. Karena dia rajin ibadah, kata-katanya juga terkontrol. Iya kan? Oh dia rajin ibadah, dia penuh dengan kemurahan hati, kasih. Oh dia rajin beribadah, dia nggak suka marah-marah. Percuma kalau kita ngomong saudara-saudara, aku mengasihi kamu, aku orang Kristen, kami diajar untuk mengasihi. Tapi kamu tidak pernah memperlihatkan apa tanda orang Kristen yang paling pantas dilihat orang itu beribadah. Nah ini terus saya sampaikan. Kecuali saudara nggak bisa datang sakit, maka tetaplah datang beribadah. Sepakat saudara? Saya sebagai rahasia, ini rahasia saya bongkar sama saudara. Kalau saya tahu ada jemaat yang susah dia beribadah ya, padahal dia nggak sakit apa, tapi memang malas. Ada kalanya saya doakan Tuhan tegur dia kalau bisa pukul 1 kali. Saya jujur saya. Salah nggak berdoa gitu kira-kira? Menurut saya sih enggak. Tapi saya nggak pernah doa gitu di mimbar, di kamar. Ketika saya sendirian. Benar, saudara. Saya nggak akan berdoa ketika orang tahu saya tahu dia pemalas, lalu saya Tuhan berkati dia. Tidak akan saya doakan seperti itu. Tidak akan. Camkan, tidak akan. Karena orang pemalas itu nggak akan diberkati. Saya doakan supaya diberkati, doa saya sia-sia, betul? Ngapain saya berdoa sesuatu yang sia-sia? Wah, ini kayaknya mulai bergejolak nih dalam pikiran. Ternyata pendeta saya begini tipenya. Loh, betul nggak? Ya, saudara mungkin terpaksa mengatakan betul, tapi saya sudah menguji ini secara teologis, saudara. Saya kalau bertindak selalu saya bilang sama saudara, kalau saya bertindak selalu ada dasar dari semua tindakan. Ya. Kalau saya melihat ada jemaat yang malas, tidak mau ibadah, didorong untuk beribadah malas, nonton bola bisa jam 3, tapi bangun pagi nggak bisa untuk ibadah, maka saya tidak akan pernah berdoa supaya dia diberkati oleh Tuhan. Malah kadang doa saya, Tuhan tolong jewer orang ini supaya dia bisa sadar bahwa dia perlu Tuhan dan dia kembali kepada Tuhan. Amin. Nah, ketika dia kembali kepada Tuhan, maka berkat Tuhan akan mengalir atas orang. Nggak usah saya minta, mengalir berkat Tuhan. Sepakat nggak? Saya bukan tipe pendeta yang seperti mendoakan berkat-berkat supaya ketika menemukan orang yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Firman. Dasarnya adalah ketika saya tahu kebenaran dan dengan sengaja saya melanggar kebenaran, itu pemberontakan. Pemberontakan apa tidak? Apa hukumnya pemberontakan? Kalau di perjanjian lama, pemberontakan itu hukumnya mati. Di perjanjian lama ya. Walaupun
hari ini pemberontakan tidak langsung dihukum mati, tapi pemberontakan bukan satu sifat yang diinginkan oleh Tuhan. Betul? Jadi apakah Tuhan akan terus memberkati kita ketika kita memiliki sifat memberontak? Saya pikir tidak. Dan berkat ini tidak hanya bicara tentang ekonomi keuangan. Karena ekonomi keuangan, yang kau tidak kenal Yesus pun kau bisa kaya. Ini tidak sedang bicara itu. Berkat itu bicara perlindungan, berkat bicara damai sejahtera, berkat bicara penyertaan, berkat bicara sukacita. Betul? Makanya waktu Paulus berdoa di Efesus itu dikatakan berkat rohani yang datang dari surga. Itu yang saya maksud. Jadi buat aji konene atau lakonene itu bicara tentang kewajiban kita sebagai orang Kristen terhadap Tuhan. Dan kewajiban yang paling bisa dilihat adalah ketika kita taat beribadah. Ya, saya pernah bilang sama saudara, ini saya ulang lagi. Ya. Ada kalanya saya menemukan orang dia lebih sungkan sama manusia ketimbang sama Tuhan. Dalam apa? Dalam waktu beribadah. Ya, hari Minggu kita harus ibadah. Tiba-tiba diminta oleh teman, tetangga dan sebagainya untuk melakukan sesuatu pas jam ibadah. Saudara mau ikut permintaan itu atau tetap ibadah? Itu pilihan. Betul? Berapa kali kita lebih memilih sungkan kepada teman, tetangga atau siapapun ketimbang kepada Tuhan? Saya mau tanya saudara, kalau waktunya Jumatan, ada dari antara saudara yang minta supaya mereka membatalkan Jumatan lalu ikut saudara? Mereka mau? Tidak mau. Untuk rapat saja nanti setelah Badi Asar, Badi Isa. Dan itu teladan yang bagus. Mereka lebih mengutamakan Tuhannya. Kenapa kadang kita orang Kristen lebih sungkan sama orang ketimbang sama Tuhan? Prinsip ini mengajarkan kita hal-hal yang terkait dengan Tuhan kita harus lakukan dengan benar. Buat aji lakonene, ibadah harus dilakukan baik secara pribadi, misalnya pembacaan Alkitab, doa-doa pribadi. Berapa banyak dari kita yang malas baca Alkitab? Baca Facebook bisa 1 jam. Baca Alkitab bagaimana? Itu harus menjadi perenungan kita, betul kan? Saya melihat survei yang diberikan oleh Data Indonesia.id. Orang Indonesia per hari ya, itu megang media sosial 5-8 jam per orang per hari. Betapa bahagianya orang Indonesia ini punya waktu sekian banyak untuk bermedia sosial. Itu rata-rata loh ya. Penelitian biasanya berbicara tentang rata-rata. Saudara tahu, negara terbesar keempat pengguna media sosial di dunia itu Indonesia. Keempat. Negara-negara maju banyak tuh, tapi nggak begitu ini dengan media sosial. Saya tidak melarang kita bermain media sosial, tetapi kewajiban agama kita pun harus kita lakukan, betul? Mari cintai firman Allah. Saya sering mengajarkan kepada kita, ayo baca buku, baca renungan, baca ini. Banyak yang mengatakan tidak sempat lah, tidak punya waktu lah atau ini. Sebenarnya bukan tidak sempat, tidak mau. Makanya pengetahuan kita tuh di situ aja. Di situ-situ aja. Kalau sedih kita gusar. Kalau kurang uang kita galau. Siapa di antara kita yang kalau kurang uang semangat? Saya semangat, saya saudara, biar kurang uang saya. Karena
peroleh tidak mudah loh sikap seperti itu. Saya latihan bertahun-tahun loh. Saya sadar, saya ini pendeta. Saya harus memberikan contoh terbaik. Kalau saya tidak lulus dalam ini, bagaimana saya bisa korban jemaat saya loh? Ya kan? Itu semua butuh proses pembelajaran. Makanya nilai pertama ini harus kita renungkan. Buat aji lakon nene atau buat aji kon nene. Artinya semua tindakan kita terkait dengan ibadah kepada Tuhan, hubungan kepada Tuhan, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Amin. Jangan main-main. Karena itu terkait dengan spiritualitas kita, kerohanian kita. Kadang-kadang kita pintar ngomong tentang Alkitab, tentang spiritualitas. Begitu kita kena masalah yang sama, kita kapok. Betul? Jangan. Itu yang pertama. Jadi ibadah dengan rajin, beri waktu secara pribadi, di keluarga, di gereja, berperan, melayani, itu semua buat aji lakon nene. Saudara melayani, menjadi siklus atau apapun di sini, itu adalah wujud nyata, manifestasi bahwa saya mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan nilai pertama ini kita sudah lakukan, buat aji lakon nene. Lakukan perbuatan-perbuatan yang terkait dengan Tuhan dan ibadah kita dengan baik, supaya mereka melihat perbuatanmu yang benar, lalu memuliakan Bapamu yang sorga. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua itu adalah, coba Oma baca dulu biar gak salah saya. Buat katelas Balipara. Ya, buat katelas Balipara. Itu artinya tugas-tugas yang terkait dengan rumah tangga. Menjadi Kristen, kita rajin berdoa, itu sangat bagus. Kita rajin ibadah, tapi jangan malas bekerja. Makanya ada istilah itu dalam bahasa Latin, ora et labora. Berdoa tetapi juga bekerja. Kita nggak bisa bilang, ya Tuhan, aku percaya Engkau mencukupkan hidup dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, lalu nggak kerja, nggak bisa. Iya kan? Jadi yang kedua ini, buat katelas Balipara, ini mengajak kita supaya kita menunaikan tugas-tugas dan tanggung jawab kita di dalam keluarga. Bapak-bapak, tugasmu apa? Yang paling utama dalam konteks keluarga di Indonesia, tugas bapak-bapak yang paling utama ini tidak berlaku secara khusus ya. Ini berlaku secara umum, mencari nafkah. Walaupun ada keluarga-keluarga istri yang cari nafkah, bapak yang ngurus rumah. Salah enggak juga, sepanjang itu sepakat, betul? Tapi secara umum saya bicara, laki-laki tugasnya mencari nafkah. Ibu-ibu tugasnya gosip dengan tetangga, ngurus rumah tangga. Walaupun nanti pada prakteknya ada yang laki-lakinya kerja, istrinya juga kerja. Salah? Enggak. Sepanjang itu disepakati dan semua tanggung jawab terpenuhi, betul nggak? Ada yang istrinya kerja karena suaminya jago masak dan jago ngurus rumah tangga, ya suaminya ngurus rumah tangga. Salah? Tidak. Sepanjang itu disepakati. Jangan nanti kalau pas berantem, laki-laki nggak tahu diri, saya yang kerja. Jangan, kan udah sepakat. Lalu suaminya balas, kamu juga perempuan gak tahu saya nyampe rumah. Ya kan udah sepakat, nggak boleh. Tapi secara umum laki-laki mencari nafkah, betul? Istri mengurus rumah. Makanya dalam budaya Sumbawa itu, saudara, tugas istri dan suami itu sudah dibagi-bagi pada zaman dulu.
Tapi sekali lagi ini bisa kita praktekkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nih saya kasih nih catatannya. Ya. Suami itu biasanya disebut sebagai tati pamati, yaitu ngurusin hewan ternak. Ya, lalu rabuat katanya, yaitu membajak sawah atau membajak kebun. Zaman dulu karena rumah masih rumah panggung, suami juga yang bertugas magar atau membuat pagar, bukan mager ya. Mager itu beda. Lalu suami juga basa nyata atau bikin rumah, marempong, ya, tugas tebang pohon di hutan, cari kayu bakar. Pokok tugas-tugas yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang primer itu suami. Ya, marempong. Bukan kayak istilah sekarang marempong, bukan. Ini istilah bahasa Sumba marempong. Next bro, coba bantu next. Ya. Tugas istri biasanya apa? Ya, nampak itu nyemai bibit dulu ya. Nanam, ikut nanam padi, makanya di dalam budaya Sumbawa kalau nanam padi biasanya kan gotong royong tuh. Nanam padi si A dulu, besoknya si B kan gotong royong tuh. Ya, itu banyak itu ibu-ibu. Ya, lalu apa lagi? Mongkangela. Ya, mongkangela, memasak. Melak. Ya. Jadi saudara ternyata belajar ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Memasak. Lalu ete air. Ngambil air karena dulu kehidupan orang Sumba itu nggak seperti sekarang ada pam atau ada orang jual air. Dulu ngambil air di mana? Di sungai. Sungainya masih bersih. Kalau sekarang kan orang nggak bisa ngambil air di sungai. Sungainya sudah tercemar dan sudah datang dan sebagainya. Tapi intinya adalah bekerja. Lalu apa lagi? Next bro, coba. Ini tugas istri yang tercatat nih. Popo, kare, lamung, cuci, kare lamung, cuci pakaian. Sekarang suami boleh nggak cuci pakaian? Boleh, asal kesepakatan. Nggak apa-apa. Masak pun sekarang bahkan lebih banyak pria-pria yang lebih jago masak ketimbang wanita-wanita, betul nggak? Chef paling terkenal di Indonesia laki. Yang kalau ngomong, ya kan? Chef Juna. Beang makan anak, memberikan makan anak itu tugas istri. Jatuh jatan balik apa ya? Ngatur rumah. Artinya apa? Ada tugas-tugas antara suami dan istri yang jelas. Betul? Orang Kristen pun harus begitu. Makanya saya kan pernah bilang, apa definisi orang malas? Ada yang masih ingat? Orang malas adalah orang yang tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Jadi kalau ada laki-laki sarungan duduk di kursi goyang sambil minum kopi, itu belum tentu malas. Sepakat nggak? Siapa tahu dia sudah melakukan tugasnya. Belum tentu malas itu. Sama kalau ada ibu-ibu sekarang main media sosial, belum tentu malas. Siapa tahu ngepel udah selesai kan? Masak kangkung udah selesai, ngulek sambal udah selesai. Yang malas itu adalah main medsos, sambal belum dibikin. Maka timbullah yang namakan next bro. Timbullah yang namakan dengan pertentangan. Betul nggak? Berapa banyak suami yang pernah marah ketika pulang ke rumah makanan belum ada? Ada nggak? Pak Yakub jangan angkat tangan. Pak Yakub belum jadi suami. Ada nggak? Pak Martin pernah marah pas pulang capek nggak ada makanan? Pernah.
pernah gitu. Berapa banyak istri yang pernah marah sama suami karena suami malas gak mau kerja, padahal kebutuhan ada? Ada? Enggak ada ya, suaminya rajin semuanya. Iya kan? Malas adalah ketika saya tidak melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Jadi kita nggak boleh lihat orang seperti malas banget. Kerjaannya ngopi, pakai sarung, duduk di kursi goyang, nyaman belum tentu, betul nggak? Belum tentu dia malas. Siapa tahu semua tugas dan tanggung jawabnya sudah dikerjakan. Masa setiap kali kita lihat dia harus sedang kerja, bisa mati muda ya? Artinya saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan buat kelas balai para ini bicara tentang saya bertanggung jawab loh kepada apa yang menjadi tugas saya, dan itu harus kita aminkan. Pernah dengar orang suami istri bertengkar hanya gara-gara suami nggak bertanggung jawab atau istri nggak bertanggung jawab? Tetangga dengar, langsung tetangga gosip sama tetangga lain. Eta mah katanya, ya kan? Berkelahi. Itu nih gara-gara istrinya suka gosip ke tetangga. Jam 8 pagi kopi belum ada. Atau suaminya suka banting kartu, gak pernah mau kerja, dikasih kerja gak mau, kerjanya minta kopi aja. Akhirnya bertengkar. Jadi berkat gak? Ya tidak. Baru kalau kita sudah tidak jadi berkat, maka ayat 16 pasal 5 Matius ini batal, betul nggak? Kita tidak bisa lagi menjadi terang. Dalam budaya Sumbawa, kemampuan seorang istri mengatur rumah tangga itu penting sekali. Ya, itu terkait dengan apakah si istri memiliki kualitas tahu diri dari sawai. Apa itu? Tahu diri menjadi perempuan. Jadi perempuan itu tahu diri. Ini bukan kalimat negatif, bukan. Ini kalimat yang positif. Ya. Laki-laki juga gitu. Tahu diri, tahu selaki. Betul nggak? Tahu diri jadi laki-laki. Ya. Tapi intinya di sini buat kelas balai para, artinya setiap rumah tangga Kristen seharusnya tahu apa yang menjadi tugas. Suami tugasnya apa, istri tugasnya apa, anak-anak tugasnya apa. Ini menyangkut anak-anak juga loh, bukan hanya suami dan istri. Anak-anak kalau udah bisa bantu orang tua, bantu. Jangan cuci piring pura-pura licin, pecah semua supaya nggak disuruh lagi. Kalau saya beda, saya didik anak dulu, masih Gia sama Meli. Saya ajarin aku, begini aku yang benar. Oke, praktek, nggak benar. Udah duduk, begitu dia duduk, ambil lagi sapu dari ujung. Praktek lagi dia, nggak benar lagi. Duduk dia, saya suruh lagi nyapu sampai benar. Saya nggak mau marah-marah, saya capek, saya marah, betul nggak? Kadang-kadang anak-anak ini, kadang-kadang ya, tapi anak di sini nggak ada yang begitu. Dia pura-pura nggak tahu supaya nggak disuruh. Saya tahu isi kepala mereka, saya juga pernah begitu soalnya. Iya kan? Pura-pura nggak tahu. Nyuci piring, dulu saya waktu disuruh nyuci piring waktu saya masih kecil SD ya, pernah saya lakukan pura-pura nggak bersih, saya tahu. Supaya mama saya lihat, anak ini nggak bersih, nggak usah disuruh. Tetap disuruh saya, mana disuruh ulang. Nah, saya contoh dari itu. Dalam hati saya capek juga kalau gini, bersih sudah. Jadi, kayaknya airnya tersinggung ini, saya kuat bagian. Wah, dia tersinggung. Kita perlu batin dong, betul nggak? Soalnya saya pas lewat tentang anak-anak ini.
Ya, itu dia. Jadi buat katelas balai para. Mari kita ketahui tanggung jawab kita di dalam rumah, suami, istri, dan anak. Dan ini nilai yang luhur, betul kan? Supaya tetangga kita lihat rumah tangga kita tuh baik. Next, terakhir. Oh, udah. Yang ketiga adalah buat desa darat. Artinya tanggung jawab yang melekat pada kita terkait sebagai warga masyarakat. Ya, contoh misalnya, kalau ada gotong royong di lingkungan kita, ya kita harus ikut dong. Kecuali gotong royongnya pas jam kita ibadah. Dulu saya pernah di sini gotong royong, sini nih, pas jam kita ibadah. Mereka udah rame, saya datang ke Pak RT dulu. Pak RT, maaf ya Pak RT, kami ibadah dulu. Saya bilang, ini memang jam kami ibadah. Begitu selesai ibadah, saya terjun langsung. Bahkan saya belikan tuh minuman yang enak supaya mereka melihat bahwa kita itu terlibat. Iya kan? Gitu, nggak boleh kita cuek. Gotong royong, kalau Pak RT datang bilang, Pak, Bapak demam. Nggak boleh. Bagaimana kita mau jadi berkat di lingkungan kalau kita nggak pernah terlibat, betul nggak? Ada orang pernikahan diundang di lingkunganmu, datang dong, iya kan? Kecuali Anda nggak diundang loh, jangan datang. Nanti Anda disebut sebagai tamu tak diundang. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Ya kan? Jadi buat desa darat ini terkait dengan peran kita di masyarakat. Kita di masyarakat harus ikut berperan. Kenapa itu? Di depan itu kita selalu usahakan bersih rumputnya. Kadang-kadang yang bersih Pak Martin, ya Pak Martin, makasih Pak Martin, saya pernah. Kadang-kadang Om Sakit, kadang-kadang saya ini. Walaupun kadang-kadang Om Yakub, siapa-siapa, kadang-kadang Om Sinter, dia babak ke depan kan, Om Sinter, orang Bali itu. Ya. Tapi kami selalu perhatikan, kalau rumput udah mulai tinggi, wah ini kayaknya harus kita berpikir. Kadang-kadang saya nggak begitu mampu lagi sekarang, Pak udah tua kan. Kalau dulu pertama-tama saya disuruh, saya babat itu, habis tuh, got saya angkat. Sekarang sudah agak tua, jadi saya ditolong sama orang-orang itu. Tapi intinya adalah, kenapa kita perhatikan kebersihan di depan itu? Karena kita harus menjadi berkat buat lingkungan. Nanti gereja baik. Iya kan? Nah itu dia. Itu tanggung jawab kita dalam konsep buat desa darat itu tadi. Di mana kita tinggal? Di Kebayan. Perhatikan lingkunganmu. Kalau RT bilang, ayo kita gotong royong. Kalau kau ada waktu ikut. Kalau pas kerja ya datang ke RT khusus kan, pamit ya kasihlah beli minum atau apa kan. Pasti senang mereka. Iya kan? Kalau kita nggak bisa berperan, kita harus kerja, nggak bisa tinggalkan kerja misalnya. Kita harus punya teknik-teknik lain yang membuat keterlibatan kita itu nyata di sini. Jangan malah tutup pintu, pasang musik dari dalam. Atau bilang sama anak, kalau Pak RT tanya, saya demam. Demam apa Pak? Bilang aja demam panggung. Sepakat ya? Nah ini nilai luhur loh. Nilai luhur yang perlu kita contoh. Walaupun nilai-nilai ini berasal dari pemikiran tahu semua atau orang-orang Sumba. Kalau kita tahu nilai-nilai seperti ini, kita bisa loh menyesuaikan diri kita dengan masyarakat di sini, ya kan? Dulu suatu kali ada orang meninggal di sana, ya istrinya Pak RT meninggal. Kita tahu, kita langsung ke sana, usahakan apa yang kita bisa bantu. Butuh bambu, saya cari bambu, saya beli bambu. Waktu itu Pak Jo masih ada, saya pinjam mobilnya Pak Jo kan. Pak Jo butuh mobil, pagi-pagi ambil, cari bambu saya. Butuh tempat untuk memandikan jenazah itu, mau ambil di Hasanuddin, ayo saya bawa. Nah mereka melihat keterlibatan kita, betul nggak? Jangan nanti nggak pernah mencoba Pak.
yang muncul saya lihat. Jangan. Dengan tetangga, ya kan? Kita harus berinteraksi walaupun terbatas interaksi kita. Nah itu dia saudara. Ini nilai luhur. Yang pertama buat ajil aku neni. Yang kedua buat katelas bale para. Dan yang ketiga buat desa. Dan ini adalah ruang tanggung jawab kita kepada Tuhan, kepada keluarga, dan kepada masyarakat. Nah kalau ini kita terapkan, maka Matius 5 ayat 16 bisa digenapi dalam diri kita, supaya mereka melihat perbuatanmu yang benar dan baik, lalu memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi melihat sekarang hubungan yang jelas ya. Minggu depan kita mau bahas sedikit ke atas, sampai mudah-mudahan nanti kita bisa bahas sampai riang remo, senap semu, nyaman, nyawe, yang identik dengan shalom di dalam Alkitab. Mudah-mudahan saya mau coba ke atas oleh minggu depan terus. Ya, saudara siap mendengarkan kelanjutannya? Ya, mudah-mudahan kita bisa mencintai budaya Sumbawa. Apalagi orang saudara bisa menghafal lawas-lawas Sumbawa. Saya sebenarnya beberapa waktu lalu tahu beberapa lawas Sumbawa, susah saya ingat. Ya, lagu-lagu Sumbawa di laptop saya itu banyak, lebih 100 biji. Ya, kalau saudara mau dengar, salah nggak dengar lagu itu juga. Ya, foto Tano di desa. Lawang desa. Baik, saya pikir itu tujuannya tetap, next terakhir belum? Tujuannya tetap tugas kerja manusia, kualitas kehidupan orang Kristen terkait hal bertuhan dan ibadah, tanggung jawab dalam rumah tangga dan masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai tetap Matius 5 ayat 16, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik lalu memuliakan Bapamu yang di surga. Dan 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3, sebab kamu adalah surat Kristus yang hidup, yang dibaca oleh semua orang. Hidup kita dibaca oleh orang lain supaya jadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.